Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menentukan pilihan. Ayat bacaan terambil dari Wahyu 3 ayat 14-22. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Saudara, orang bertanya-tanya, jika Tuhan itu berkuasa, mengapa Dia seolah-olah membiarkan sakit penyakit dan kesusahan menimpa semua orang? Atau kalau pada saat ini kita lihat, mengapa Tuhan membiarkan COVID-19 ini melanda dunia dan membuat orang banyak meninggal dan menderita? Mengapa Ia tidak langsung menyembuhkan atau memberkati atau menghilangkan, menyelenyapkan COVID-19 dari muka bumi ini? Tentu saja Tuhan itu maha kuasa, tetapi Dia hanya akan mengerjakan sesuatu dalam diri seseorang atau dalam diri banyak orang ketika orang-orang itu mengizinkan Dia bekerja. Ada orang yang berbantah lagi, kalau Tuhan berkuasa, tentunya Ia dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dalam sekejap Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkan, memberkati, menolong dan menyelamatkan setiap orang yang berdosa tanpa melalui proses pertobatan. Tuhan tak ingin manusia ciptaannya itu seperti robot yang dapat dijadikan apa saja. Saudara, sesungguhnya Tuhan dapat saja memaksa setiap orang untuk bertobat dan menerimanya sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tetapi Tuhan memberikan kepada setiap manusia free will atau kehendak bebas, saudara. Sehingga manusia mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Manusia dapat memilih untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Atau sebaliknya, mereka melakukan seperti orang dunia lakukan saat ini, yaitu membenci, menghujat, dan menolak Yesus Kristus. Tuhan Yesus hanya berdiri di depan pintu hati setiap orang dan mengetuk. Jika kita mendengar suaranya dan membukakan pintu hati baginya, maka Dia akan masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tak pernah memaksa kita, saudaraku. Walaupun sesungguhnya Ia begitu ingin semua orang mendapatkan keselamatan kekal melalui iman percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah keinginan Allah yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan setelah seseorang bertobat dan lahir baru, ia juga tak kehilangan kehendak bebasnya untuk memilih taat kepada firman Tuhan atau tidak taat. Yang harus disadari adalah, saudara, bahwa ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat 2. Sebaliknya, kalau kita mau taat, maka berkatlah yang menjadi bagian hidup kita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini? Apakah kita membuka hati kita ketika Tuhan mengetuk hati kita untuk Dia bekerja, untuk Dia memimpin, untuk Dia menuntun dan berdaulat penuh atas kehidupan kita semua? Apakah kita membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi, membebaskan Tuhan menentukan segala sesuatu dalam hidup kita? Atau apakah kita menolak untuk Tuhan masuk, memimpin, menuntun, tinggal dalam hidup kita supaya kita hidup dalam kemenangan? Kalau kita memilih dengan tidak membuka hati untuk Tuhan bekerja, berkarya, menentukan hidup kita, maka saya yakin percaya kita akan binasa. Kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan membuat kita mendapat kemenangan di dalam hidup kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari responi firman Tuhan pagi ini. Buka hatimu untuk Tuhan bertata, untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan memimpin, menentukan setiap hal di dalam kehidupanmu. Dan bagian kita adalah taat kepada firman dan kepada setiap ketetapan dan firman di dalam kehidupan kita lakukan dan kita kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Wahyu 22 ayat 11. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan, pagi ini kami semua membuka hati kami untuk Engkau memimpin menuntun kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kami. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.